Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, hujan turun seolah-olah langit Jakarta sedang menumpahkan seluruh kemarahannya. Suara petir menyambar berkali-kali, menerangi ruang tamu rumah tua bergaya kolonial milik keluarga besar Maya. Rumah ini selalu terasa dingin, namun malam ini, dinginnya terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Maya sedang duduk di sofa bludru merah yang sudah mulai pudar warnanya, menyesap teh hangat sambil menatap suaminya, Aris, yang tampak gelisah. Aris sudah berubah dalam 3 bulan terakhir. Pria yang dulunya hangat dan penuh tawa itu kini berubah menjadi sosok yang dingin, paranoid, dan terobsesi pada satu hal, warisan mendiang kakek Maya. Aris yakin bahwa di balik struktur bangunan tua ini, tersimpan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar tanah dan bangunan. Aris, bisakah kau duduk sebentar? Kau membuatku pusing, ucap Maya lembut, mencoba mencairkan suasana. Aris tidak menjawab. Ia berdiri di sudut ruangan. Jemarinya mengetuk-ngetuk dinding kayu dengan irama yang tak teratur. Matanya yang cekung menatap tajam ke arah lantai. Ada yang tidak beres dengan denah rumah ini. Maya, aku sudah menghitung luas bangunan dari luar, dan ada selisih hampir 10 meter persegi yang hilang di bagian tengah. Ada ruang kosong di bawah sini. Itu hanya bangunan tua. Aris, arsitek zaman dulu sering membuat ruang sirkulasi yang aneh, sela Ibu Widya, yang tiba-tiba muncul dari balik tirai kamar. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan ketegasan yang aneh. Aris berbalik. Seringai tipis muncul di wajahnya. Oh, Ibu. Aku tahu Ibu menyembunyikan sesuatu. Aku sudah melihat catatan lama kakek. Dia menyebutkan tentang harta yang bernapas. Apa maksudnya itu? Ibu Widya hanya terdiam. Jemarinya yang keriput meremas pinggiran daster batiknya. Ketegangan di ruangan itu memuncak saat Aris tiba-tiba melangkah maju dan mencengkeram lengan Maya dengan kasar. Ikut aku. Sekarang, bentak Aris. Aris, apa yang kau lakukan? Sakit, teriak Maya. Aris tidak memedulikan rintihan istrinya. Ia menyeret Maya menuju dapur, menuju sebuah pintu kayu kecil yang biasanya hanya digunakan untuk menuju gudang bawah tanah tempat menyimpan tabung gas dan perkakas bekas. Ibu Widya mencoba menghalangi, namun Aris mendorongnya hingga wanita tua itu tersungkur. Ibu! Maya menjerit, mencoba melepaskan diri, namun tenaga Aris malam itu terasa seperti kesurupan. Aris menendang pintu gudang itu hingga terbuka. Bau apek, debu, dan aroma lembab yang menyengat langsung menyeruak keluar. Dengan paksa, Aris mendorong Maya menuruni anak tangga semen yang licin. Ibu Widya, dengan sisa tenaganya, merangkak mengikuti mereka, berusaha melindungi putrinya. Begitu mereka sampai di dasar ruangan bawah tanah yang gelap, Aris menyalakan sebuah lampu bohlam kuning yang berkedip-kedip. Ruangan itu kosong. Hanya ada rak-rak kayu yang melapuk dan lantai semen yang retak-retak. Di mana itu, Ibu? Di mana jalannya? Aris berteriak. Suaranya bergema di dinding-dinding beton. Ia mengeluarkan sebuah linggis besar yang ternyata sudah ia siapkan di balik pintu. Tidak ada apa-apa di sini. Aris, tolong, lepaskan kami. Tangis Maya pecah. Ia memeluk ibunya yang gemetar di lantai yang dingin. Aris tertawa kering. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas. Kalian pikir aku bodoh? Aku sudah melakukan riset. Rumah ini dibangun di atas pondasi bunker militer tua. Dan ibu sudah menjaga pintu ini selama 37 tahun, bukan? Aris mundur perlahan menuju tangga. Matanya berkilat penuh kegilaan. Karena kalian tidak mau bicara, biar kalian tinggal di sini sampai kalian merasa cukup lapar untuk menceritakan kebenarannya padaku. Aris, jangan. Aris. Maya berlari menuju tangga, namun Aris lebih cepat. Brak, pintu kayu itu dibanting menutup. Maya mendengar suara kunci diputar, disusul dengan suara rantai berat yang digeret. Aris benar-benar mengunci mereka. Maya memukul-mukul pintu itu hingga tangannya memar. Aris, buka pintunya. Ini tidak lucu, teriak Maya histeris. Ia menendang-nendang pintu,
Namun pintu itu kini terasa seperti baja, bukan lagi kayu lapuk yang ia kenal. Kegelapan mulai terasa menghimpit. Bohlam kuning di atas kepala mereka berderik, lalu tiba-tiba mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Maya jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Serangan panik mulai menguasai dirinya. Di ruang sempit dan pengap itu, oksigen terasa menipis. Ibu, bagaimana ini? Aris sudah gila, kita akan mati di sini. Isak Maya. Ia meraba-raba dalam gelap, mencari tangan ibunya. Ia menemukan tangan itu. Namun, tangan ibu Widya tidak lagi gemetar. Tangan itu terasa dingin dan sangat tenang. Maya bisa merasakan detak jantung ibunya yang sangat teratur. Seolah-olah situasi ini adalah sesuatu yang sudah ia antisipasi selama puluhan tahun. Maya mulai berteriak lagi, memanggil nama suaminya, memohon belas kasihan. Namun, sebuah tangan dingin tiba-tiba membungkam mulutnya. Diam, bisik Ibu Widya. Suaranya tidak lagi terdengar seperti suara wanita tua yang lemah. Suara itu rendah, tajam, dan penuh otoritas. Maya membeku. Ibunya mendekatkan bibirnya ke telinga Maya. Napasnya terasa dingin di kulit Maya. Jangan berteriak. Maya, biarkan dia di luar sana. Mereka tidak tahu apa yang ada di balik dinding ini. Bisik ibunya lagi. Mereka? Tanya Maya dalam hati. Siapa? Mereka? Maya ingin bertanya. Namun ia merasakan getaran aneh dari balik dinding beton di belakang punggungnya. Itu bukan getaran suara Aris yang berteriak di atas. Itu adalah getaran yang dalam, ritmis. Seperti detak jantung raksasa yang sudah tertidur lama dan kini mulai terbangun. Ibu Widya mencengkeram bahu Maya. Kekuatannya tidak masuk akal untuk wanita seusianya. 37 tahun. Maya, aku menjaga rahasia ini sendirian. Sekarang, dinding ini mulai menipis. Kau harus bersiap melihat apa yang sebenarnya mengalir di dalam darahmu. Maya terpaku dalam kegelapan. Rasa takutnya terhadap Aris tiba-tiba sirna, digantikan oleh kengerian yang jauh lebih besar terhadap wanita yang ia panggil ibu selama ini. Kegelapan di ruang bawah tanah itu bukan sekadar ketiadaan cahaya. Ia terasa seperti benda padat yang menekan paru-paru Maya. Setelah bohlam kuning itu meledak kecil dan mati, dunia seolah berhenti berputar. Bau tanah yang basah dan logam berkarat menjadi satu-satunya realitas yang tersisa. Di atas sana, sayup-sayup terdengar suara langkah sepatu Aris yang berat, mondar-mandir di atas lantai kayu dapur, menciptakan suara derit yang menyiksa saraf. Maya merasakan napasnya memendek. Penyakit klaustrofobianya, yang selama ini ia tekan dengan obat-obatan dan terapi, bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Ia merasa dinding-dinding beton di sekelilingnya bergerak perlahan, merapat, berusaha menghimpit tubuhnya hingga remuk. Ibu, aku tidak bisa bernapas. Bisik Maya dengan suara parau. Ia mencengkeram dadanya yang terasa sesak. Aris benar-benar gila. Dia akan membiarkan kita membusuk di sini. Kita harus keluar, Bu. Kita harus mendobrak pintunya. Maya merangkak dalam kegelapan. Jarinya meraba-raba lantai semen yang kasar hingga kuku-kukunya tergores dan berdarah. Ia menemukan kaki tangga kayu yang menuju ke pintu, lalu mencoba memanjatnya dengan tubuh yang gemetar hebat. Aris, buka pintunya. Aku bersumpah akan memberikan apapun yang kau mau. Ambil surat tanahnya, ambil perhiasannya, tapi tolong buka pintunya. Teriak Maya hingga tenggorokannya terasa perih. Ia menghantamkan bahunya ke pintu kayu berlapis baja itu berkali-kali. Bum! 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 Namun, dari balik pintu, hanya terdengar suara tawa dingin yang diselingi suara denting gelas. Aris sedang minum di atas sana, merayakan kemenangan kecilnya atas dua wanita yang tak berdaya. Percuma, Maya. Suara Ibu Widya terdengar dari sudut kegelapan. Suara itu begitu tenang, hampir seperti robot, tanpa ada nada ketakutan sedikit pun. Dia tidak akan membukanya sampai dia mendapatkan apa yang dia cari. Dan sayangnya, apa yang dia cari tidak akan pernah bisa dia miliki. Maya berhenti menghantam pintu. Ia jatuh terduduk di anak tangga teratas. Air matanya mengalir deras. Apa yang ibu bicarakan?
Apa sebenarnya yang ada di rumah ini? Kenapa Aris sampai seperti itu? Hening sejenak. Hanya ada suara tetesan air dari pipa yang bocor di suatu tempat di ruangan itu. Tik, tik, tik. Setiap tetesan terasa seperti dentuman jam dinding yang menghitung mundur sisa hidup mereka. Ibu? Panggil Maya lagi. Suaranya gemetar. Duduklah di sini. Maya. Mendekatlah pada ibu. Perintah Widya. Maya menuruni tangga dengan ragu. Meraba udara hingga ia menyentuh daster ibunya. Ia duduk di samping wanita yang telah merawatnya selama 37 tahun itu. Namun, saat kulit mereka bersentuhan, Maya tersentak. Suhu tubuh ibunya terasa jauh lebih rendah dari biasanya. Dingin, seperti mayat. Namun nadinya berdenyut sangat kencang di pergelangan tangannya. Kau panik karena kau merasa terjebak, bisik Widya. Tapi sebenarnya, ruang ini adalah tempat paling aman di seluruh dunia. Aris pikir dia sedang mengunci kita, padahal sebenarnya, secara tidak langsung, dia sedang mengunci dirinya sendiri di luar bersama bahaya yang tidak dia pahami. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari arah dinding belakang. Itu bukan suara Aris. Itu adalah getaran yang berasal dari balik beton setebal setengah meter yang berbatasan dengan fondasi rumah. Getaran itu diikuti oleh suara gesekan logam yang memilukan telinga, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang bergeser di balik sana. Maya terjungkal ke belakang. Suara apa itu, Bu? Ada tikus? Atau bangunan ini akan runtuh? Bukan tikus. Dan bukan bangunan ini yang runtuh. Widya menjawab pelan. Ia meraih tangan Maya dan meletakkannya langsung di permukaan dinding beton yang dingin. Rasakan ini. Maya ragu. Namun ia menempelkan telapak tangannya ke beton. Awalnya ia hanya merasakan dingin yang beku. Namun, beberapa detik kemudian, ia merasakannya. Dinding itu bergetar secara ritmis. Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Itu adalah detak jantung. Sangat pelan, sangat berat, namun sangat nyata. Ibu, apa ini? Suara Maya nyaris menghilang. Rahasia yang kusimpan sejak malam kau dilahirkan, 37 tahun yang lalu, kata Widya. Aris mencari emas. Dia mencari harta karun peninggalan kakekmu yang seorang jenderal. Dia pikir kakekmu menyimpan batangan logam mulia di ruang rahasia ini. Betapa dangkalnya pikiran laki-laki itu. Ibu Widya menghela napas panjang. Sebuah napas yang terdengar seperti beban berat yang akhirnya dilepaskan. Di balik dinding ini, Maya, ada sebuah unit pendukung kehidupan yang tidak pernah dimatikan sejak tahun 1988. Di balik beton, baja, dan timbal ini, ayahmu masih ada. Maya tertegun. Pikirannya berputar hebat. Ayah? Ayah meninggal karena kecelakaan pesawat saat aku masih bayi. Ibu sendiri yang menunjukkan makamnya di Taman Pahlawan. Widya terkekeh gelap. Makam itu kosong. Maya, ayahmu, Profesor Hendra, adalah aset paling berharga negara ini. Dia bukan sekadar ilmuwan. Dia adalah perancang sistem pertahanan biologis. Namun, ada kecelakaan di laboratorium bawah tanah ini beberapa hari sebelum kau lahir. Dia terpapar agen yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Tubuhnya mulai berubah, bermutasi, menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi disebut manusia, tapi juga tidak bisa mati. Maya menarik tangannya dari dinding seolah-olah dinding itu baru saja membakarnya. Jadi maksud ibu, ayah ada di dalam sana? Terkurung di balik tembok ini selama 37 tahun. Bukan terkurung, Maya. Dia sedang disempurnakan. Dan aku adalah penjaganya. Aku memastikan sistem oksigennya berjalan. Aku memastikan tidak ada yang mendekat. Aku menikahi pria-pria setelah ayahmu hanya untuk menutupi identitas kita, untuk mencari perlindungan finansial agar rumah ini tetap menjadi milik kita. Tapi Aris adalah kesalahan terbesarku. Dia terlalu serakah. Di atas, suara Aris kembali terdengar, kali ini lebih keras. Terdengar suara mesin bor listrik yang menderu. Aris mulai mencoba melubangi lantai dapur, tepat di atas posisi mereka. Dia akan masuk, Bu. Dia akan menemukan tempat ini.
Maya mulai histeris lagi. Bayangan tentang apa yang ada di balik dinding, sosok ayah yang bermutasi, dan suaminya yang bersenjatakan bor dan linggis, menciptakan badai horor di kepalanya. Biarkan dia mencoba, kata Widya dengan nada dingin yang mematikan. Dia tidak tahu bahwa getaran bor itu adalah alarm bangun bagi ayahmu. Ayahmu sangat sensitif terhadap frekuensi suara tertentu. Selama 37 tahun dia tidur dalam koma biologis, menunggu saat yang tepat untuk bangun. Tiba-tiba, suara bor di atas berhenti. Hening yang mencekam menyusul. Kemudian, terdengar teriakan Aris, tapi bukan teriakan kemarahan. Itu adalah teriakan kaget, diikuti suara benda berat yang jatuh. Tek, tek. Dinding beton yang tadi disentuh Maya mulai menunjukkan retakan kecil. Cahaya biru pucat, sangat redup namun tajam, mulai merembes keluar dari celah-celah retakan tersebut. Bau bahan kimia yang menyengat, seperti campuran formalin dan ozon, memenuhi ruangan. Ibu, apa yang terjadi? Maya mundur hingga punggungnya membentur tangga. Dia sudah bangun, Maya, bisik Widya sambil berdiri tegak, merapikan daster batiknya seolah sedang menyambut tamu agung. Dan dia sangat lapar. Maya menatap ngeri ke arah dinding. Retakan itu melebar. Sesuatu dari sisi lain sedang mendorong beton itu dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Potongan-potongan semen mulai berjatuhan ke lantai. Di tengah kegelapan, Maya melihat sebuah siluet jari yang sangat panjang, pucat, dan berselaput mulai muncul dari balik reruntuhan beton. Diam, Maya, bisik ibunya sekali lagi. Kali ini dengan senyum yang terlihat di bawah cahaya biru yang aneh. Jangan takut pada ayahmu. Takutlah pada apa yang akan dia lakukan pada suamimu. Histeria Maya mencapai puncaknya. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa kaku. Ia menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari apapun. Rahasia 37 tahun ini bukan hanya tentang ayahnya yang masih hidup, tapi tentang mengapa ibunya tampak begitu bahagia melihat kehancuran yang akan segera terjadi. Suasana di ruang bawah tanah itu kini berubah total. Jika sebelumnya hanya ada kegelapan dan keputusasaan, kini muncul sebuah kehadiran yang begitu pekat hingga udara terasa berat untuk dihirup. Cahaya biru pucat yang merembes dari retakan dinding bukan sekadar penerangan. Cahaya itu tampak berdenyut, seolah-olah memiliki detak jantungnya sendiri. Bau ozon dan logam terbakar semakin menyengat, membuat tenggorokan Maya terasa kering dan gatal. Maya masih meringkuk di kaki tangga. Matanya terbelalak menatap jari-jari panjang yang mulai mencuat dari balik reruntuhan beton. Jari-jari itu tidak terlihat seperti jari manusia biasa. Kulitnya transparan, memperlihatkan jaringan saraf yang bercahaya kebiruan di dalamnya, dan kuku-kukunya hitam runcing seperti kristal obsidian. Di atas mereka, suara Aris kembali terdengar. Kali ini bukan suara bor, melainkan suara langkah kaki yang serampangan dan penuh kepanikan. Maya! Ibu! Apa yang terjadi di bawah sana? Teriak Aris dari balik pintu kayu yang terkunci. Lantainya bergetar. Suara apa itu? Maya ingin menjawab. Ia ingin berteriak pada suaminya untuk lari sejauh mungkin dari rumah ini. Namun, saat ia membuka mulut, tangan Ibu Widya kembali membungkamnya. Kali ini, cengkeraman ibunya begitu kuat hingga Maya merasa rahangnya akan bergeser. Diam! Bisik Ibu Widya. Suaranya kini bukan lagi sekadar bisikan, melainkan sebuah perintah yang menggetarkan sukma. Biarkan dia terus memanggil. Suaranya adalah pemandu bagi apa yang ada di balik sana. Ibu, tolong lepaskan aku. Maya merintih di balik telapak tangan ibunya. Air matanya jatuh, membasahi kulit tangan Widya yang sedingin es. Jangan menangis, anakku, bisik Widya. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Maya. Dalam cahaya biru yang redup, Maya bisa melihat mata ibunya telah berubah. Pupil matanya melebar hingga menutupi hampir seluruh bagian warna hitamnya, mencerminkan cahaya biru dari dinding dengan cara yang tidak alami. Selama 37 tahun, aku menutup telingaku dari suara dunia luar hanya untuk mendengar napasnya. Kau tidak tahu betapa menderitanya menjadi penjaga sebuah keajaiban yang dianggap dunia sebagai monster. Krak! Satu blok beton besar runtuh dari dinding,
menghantam lantai semen dengan dentuman yang memekakan telinga. Debu semen beterbangan, mengaburkan pandangan. Dari balik lubang yang tercipta, sebuah tangan kedua muncul, lalu diikuti oleh dorongan bahu yang sangat lebar. Maya menyaksikan dengan ngeri saat sebuah kepala muncul dari kegelapan di balik dinding. Sosok itu tidak memiliki rambut. Kulit kepalanya licin, namun di bawah kulitnya, garis-garis biru berpendar seperti sirkuit elektronik yang mengalirkan energi. Wajahnya menyerupai Profesor Hendra yang pernah Maya lihat di foto lama. Hidung mancung, rahang tegas. Namun matanya adalah dua bola cahaya biru yang murni tanpa kelopak mata yang jelas. Ayah? Suara Maya keluar sebagai bisikan yang penuh teror. Sosok itu berhenti bergerak sejenak saat mendengar suara Maya. Kepalanya miring ke satu sisi, seperti predator yang sedang mengidentifikasi frekuensi suara. Kemudian, sebuah suara keluar dari tenggorokan sosok itu. Bukan kata-kata, melainkan sebuah dengungan rendah yang membuat kaca-kaca bohlam yang pecah di lantai bergetar hebat. Dia mengenalimu, Maya. Bisik Widya dengan nada bangga. Darahnya mengalir di nadimu. Itulah sebabnya kau tidak pernah sakit. Itulah sebabnya luka-lukamu sembuh dalam hitungan jam saat kau masih kecil. Kau adalah mahakaryanya yang paling sempurna, yang dia ciptakan sebelum kecelakaan itu terjadi. Maya menggelengkan kepala, mencoba menolak kenyataan gila ini. Tidak, ini tidak mungkin. Ini sihir. Atau ini mimpi buruk. Ini sains yang melampaui masanya. Maya, Widya mengoreksi dengan dingin. Ayahmu tidak bermutasi karena ketidaksengajaan. Dia sedang mencoba menggabungkan kesadaran manusia dengan energi murni. Dia berhasil, tapi tubuh biologisnya tidak sanggup menahan kekuatannya. Dia membutuhkan isolasi, dia membutuhkan waktu untuk berevolusi. Tiba-tiba, suara gedoran keras terdengar lagi dari pintu di atas tangga. Aris tampaknya mencoba mendobrak pintu itu dari luar. Rupanya, ketakutan Aris berubah menjadi agresi. Maya, buka pintunya. Aku tahu kalian melakukan sesuatu di bawah sana. Sesuatu yang berharga sedang terjadi, kan? Aku mencium bau bahan kimia. Apa itu emas cair? Suara Aris yang serakah dan melengking itu memicu reaksi instan dari sosok di balik dinding. Sosok itu, sang profesor, tiba-tiba melompat keluar dari lubang beton dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti mata manusia. Ia mendarat di tengah ruangan dengan posisi merangkak, punggungnya melengkung, memperlihatkan tulang belakang yang menonjol dan bercahaya. Dia terganggu, Widya bergumam. Matanya berbinar penuh antisipasi. Aris yang malang. Dia pikir dia adalah singa dalam cerita ini, padahal dia hanyalah seekor tikus yang berisik. Sosok itu menoleh ke arah tangga kayu yang menuju ke pintu. Dengan satu gerakan yang sangat halus namun kuat, ia melompat ke arah tangga tersebut. Tangga kayu tua itu hancur berkeping-keping di bawah beban kekuatannya. Kini, tidak ada jalan keluar bagi Maya dan ibunya. Mereka terjebak di bawah. Sementara, sesuatu itu merayap di dinding menuju pintu keluar yang dikunci Aris. Jangan biarkan dia keluar, Bu. Dia akan membunuh Aris, teriak Maya. Akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman ibunya. Itu memang tujuannya, Maya, jawab Widya tenang. Aris adalah ancaman bagi rahasia ini. Dan di dunia ini, ancaman harus dieliminasi. Lagi pula, ayahmu membutuhkan asupan pertama setelah tidur panjangnya. Energi biologis dari seseorang yang penuh dengan hormon adrenalin dan ketakutan itu adalah nutrisi terbaik. Maya merasa mual. Ia menatap ke atas, ke arah pintu. Ia bisa melihat cahaya biru mulai merembes melalui celah di bawah pintu kayu. Aris di atas sana tiba-tiba diam. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi gedoran. Hening yang mematikan menyelimuti rumah itu. Aris? Panggil Maya dengan suara gemetar. Berharap suaminya sudah lari. Namun, yang terdengar kemudian adalah suara logam yang dipelintir. Rantai berat yang dipasang Aris di luar pintu terdengar putus dengan sekali tarikan. Pintu kayu berlapis baja itu meledak keluar, hancur menjadi serpihan kecil. Maya mendengar teriakan terakhir Aris, sebuah teriakan yang sangat singkat,
penuh dengan rasa sakit yang tak terbayangkan, sebelum akhirnya suara itu terputus oleh bunyi CRRRRAK yang mengerikan, seperti suara dahan pohon yang patah. "Selesai," bisik Widya. Maya jatuh berlutut, menutupi telinganya. Air matanya membanjiri wajahnya. Ia menyadari bahwa hidupnya yang normal telah berakhir malam ini. Suaminya mungkin adalah pria yang jahat dan serakah, tapi kematian yang ia alami barusan adalah sesuatu yang tidak pantas didapatkan oleh siapapun. Di tengah isak tangisnya, Maya merasakan sebuah kehadiran kembali mendekat di ruang bawah tanah. Sosok cahaya biru itu kembali menuruni lubang pintu yang hancur, perlahan-lahan mendekati Maya. Widya berdiri di samping sosok itu, menyentuh lengan bercahaya itu dengan penuh kasih sayang. "Sekarang, Maya," bisik ibunya. Suaranya kini terdengar sangat dekat di telinga Maya. "Lihatlah ke arah dinding itu lagi. Di balik tempat ayahmu tidur tadi. Masih ada satu ruangan lagi. Ruangan yang sebenarnya disiapkan untukmu." Maya mengangkat wajahnya yang sembab. Di balik lubang besar yang ditinggalkan ayahnya, ia melihat sebuah peti mati kaca yang berdiri tegak, diisi dengan cairan biru yang sama, dengan berbagai kabel yang menunggu untuk dihubungkan. "Apa maksudnya ini?" tanya Maya dengan napas tersengal. "Kau sudah berumur 37 tahun, Maya," jawab Widya. Suaranya kini terdengar sangat sedih namun teguh. "Sel biologismu sudah mencapai batas maksimal untuk tetap terlihat sebagai manusia. Jika kau tidak masuk ke dalam sana malam ini, kau akan mulai hancur dari dalam." Rahasia 37 tahun ini bukan hanya tentang ayahmu yang bertahan hidup, tapi tentang menjaga agar kau tetap ada sampai dia cukup kuat untuk memindahkan energinya padamu. Maya syok. Seluruh tubuhnya mulai terasa panas, seolah-olah darahnya sendiri mulai mendidih. Ia menatap tangannya, dan di bawah kulitnya, ia mulai melihat guratan-guratan biru kecil yang mulai berpendar. "Mereka tidak tahu apa yang ada di balik dinding ini," bisik Widya untuk terakhir kalinya, mengulangi kalimat di awal tadi. "Karena yang ada di balik dinding ini adalah masa depan kita semua." Rasa panas yang membakar pembuluh darah Maya bukan lagi sekadar sensasi psikologis. Itu adalah rasa sakit yang nyata, seolah-olah setiap helai DNA dalam tubuhnya sedang dipaksa untuk membuka diri, melepaskan selubung kemanusiaan yang selama ini membungkusnya. Di tengah siksaan fisik itu, kesadaran Maya mulai memudar, namun bukan kegelapan yang menjemputnya. Sebaliknya, ia diseret masuk ke dalam sebuah pusaran memori yang bukan miliknya, sebuah proyeksi ingatan yang dipancarkan oleh sosok cahaya biru yang kini berdiri di hadapannya. Maya melihat dunia berubah. Dinding ruang bawah tanah yang retak dan berdebu itu tiba-tiba tampak baru, bersih, dan dipenuhi dengan instrumen teknologi yang jauh melampaui masanya. Tahun 1988. Di dalam memori itu, Maya melihat ibunya, Widya. Namun, itu bukan Widya yang ia kenal sebagai wanita tua yang rapuh dan pendiam. Widya muda adalah seorang asisten laboratorium yang tajam, mengenakan jas putih bersih dengan rambut yang diikat rapi. Ia berdiri di samping seorang pria yang karismatik, pria yang wajahnya kini menjadi prototipe dari monster cahaya di depan Maya. Profesor Hendra. "Hendra, ini terlalu berisiko." Suara Widya muda bergema dalam visi tersebut. "Pihak militer ingin senjata. Mereka tidak peduli dengan evolusi kesadaran. Jika mereka tahu kau menggunakan dirimu sendiri sebagai subjek, mereka akan mengurungmu selamanya." Hendra tersenyum. Sebuah senyuman yang penuh dengan idealisme yang berbahaya. "Dunia sedang diambang kehancuran, Widya. Perang dingin, ancaman nuklir manusia dengan tubuh biologis yang lemah ini tidak akan selamat. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang bisa beradaptasi dengan radiasi. Sesuatu yang tidak bisa mati oleh peluru. Dan kau sedang mengandung masa depan itu." Maya, yang menyaksikan memori ini sebagai pengamat tak kasat mata, merasa jantungnya mencelos. Ia melihat Hendra mendekati Widya muda dan mengelus perutnya yang membuncit. Di dalam sana, ada Maya kecil. "Dia bukan sekadar bayi, Widya," bisik Hendra dalam memori itu. "Dia adalah prototipe, generasi Zero. Dia lahir dari rahim yang sudah kuberikan serum Chronos.
Dia akan menjadi manusia pertama yang tidak terikat oleh waktu. Kenangan itu bergeser dengan cepat, seperti film yang diputar dengan kecepatan tinggi. Maya melihat malam kecelakaan itu. Suara sirine meraung-raung. Sebuah tabung gas eksperimental bocor, memenuhi laboratorium dengan uap biru yang berpendar. Hendra tidak lari. Ia justru memerintahkan Widya untuk mengunci pintu laboratorium dari luar. Kunci pintunya, Widya. Jangan biarkan protokol sterilisasi militer masuk. Mereka akan memusnahkan semuanya. Teriak Hendra di tengah kepulan asap biru. Maya melihat ibunya menangis. Namun tangannya tetap bergerak pasti mengunci pintu baja seberat 2 ton tersebut. Widya tidak mengkhianati Hendra. Ia sedang menyelamatkannya dari pembersihan militer. Di balik kaca laboratorium, tubuh Hendra mulai mengalami transformasi yang mengerikan. Kulitnya melepuh, namun bukan menjadi luka bakar, melainkan mengeras menjadi kristal. Suara teriakannya berubah menjadi dengungan frekuensi tinggi yang memecahkan seluruh peralatan kaca di ruangan itu. Lalu, memori itu beralih ke masa-masa setelahnya. Tahun-tahun yang penuh dengan kesunyian dan kepura-puraan. Maya melihat ibunya membangun kembali rumah di atas laboratorium yang tersegel itu. Ia melihat ibunya menikahi seorang pria, ayah, palsu, Maya, hanya untuk mendapatkan status sosial dan perlindungan hukum agar tanah itu tidak disita negara. Ia melihat bagaimana ibunya merawat Maya kecil dengan penuh ketelitian yang mengerikan. Setiap makanan yang Maya makan, setiap suntikan, vitamin, yang diberikan ibunya setiap bulan, semuanya adalah bagian dari perawatan agar genetik dalam tubuh Maya tetap stabil hingga usia 37 tahun. Kenapa 37 tahun? Tanya Maya dalam pikirannya. Suara Hendra, atau entitas yang kini menjadi ayahnya, bergema di dalam kepalanya, menjawab pertanyaan itu tanpa kata-kata. 37 tahun adalah siklus regenerasi seluler penuh bagi subjek yang terpapar serum Chronos. Pada usia ini, tubuh aslimu akan menyerah, dan tubuh barumu akan menuntut haknya. Visi itu pecah. Maya kembali ke realitas ruang bawah tanah yang pengap. Ia jatuh tersungkur di lantai. Napasnya tersengal. Di depannya, sosok cahaya biru itu, ayahnya, menatapnya dengan apa yang tampak seperti rasa iba. Di sampingnya, Widya berdiri dengan wajah yang tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun. Kau melihatnya, kan? Tanya Widya. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Maya, aku hanya menjalankan perintah terakhir ayahmu. Untuk menjaga kau dan dia tetap tersembunyi sampai hari ini tiba. Tapi Aris mati karena ini. Teriak Maya dengan sisa tenaganya. Aris hanyalah gangguan kecil dalam garis waktu yang sangat panjang, jawab Widya dingin. Dia mencium bau rahasia ini, tapi dia terlalu bodoh untuk menyadari bahwa rahasia ini bukan untuk dikuasai, melainkan untuk disembah. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari atas. Bukan satu orang, tapi banyak orang. Suara radio panggil, walkie-talkie, berderit, memecah kesunyian malam yang mencekam. Ini tim Bravo. Kami menemukan pintu depan terbuka. Ada tanda-tanda kekerasan di dapur. Darah di mana-mana. Suara seorang pria terdengar dari lantai atas. Widya menegang. Mereka datang. Organisasi itu. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka menunggu sinyal energi dari ayahmu. Dan pembongkaran dinding yang dilakukan Aris tadi telah melepaskan gelombang energi yang cukup besar untuk dideteksi satelit. Maya menoleh ke arah tangga yang hancur. Ia bisa melihat cahaya senter militer mulai menyapu lantai dapur di atas mereka. Maya, dengarkan ibu. Widya mencengkeram bahu Maya, memaksa putrinya untuk berdiri. Kau tidak punya waktu lagi. Aris mungkin telah membukakan jalan bagi maut, tapi dia juga membukakan jalan bagi kebebasanmu. Masuk ke dalam peti kaca itu sekarang. Tidak. Aku tidak mau menjadi monster seperti itu. Maya meronta. Sosok cahaya biru itu bergerak maju. Ia meletakkan tangannya yang panjang di dahi Maya. Seketika, rasa sakit itu hilang, digantikan oleh kedamaian yang dingin dan membius. Maya merasa jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya yang lelah. Dalam keadaan setengah sadar,
Ia melihat ayahnya menunjuk ke arah peti kaca berisi cairan biru di balik dinding yang hancur. Mereka akan membunuh kita semua jika mereka menemukan kita seperti ini, bisik Widya. Air mata akhirnya jatuh dari matanya yang gelap. Hanya di dalam sana kau akan aman. Hanya di dalam sana kau akan menjadi apa yang seharusnya kau menjadi. Di atas, suara sepatu bot militer terdengar mendekati lubang menuju bawah tanah. Di bawah sini, ada lubang, teriak seorang prajurit. Ibu Widya menatap sosok cahaya biru itu, lalu menatap Maya. Ia mengambil sebuah granat tua dari balik rak yang membusuk, sebuah tindakan pencegahan terakhir yang ia simpan selama puluhan tahun. Pergilah, Maya. Temui ayahmu di sisi lain, ucap Widya. Dengan dorongan terakhir yang penuh kekuatan, Widya mendorong Maya masuk ke dalam celah dinding, tepat ke arah peti kaca yang terbuka. Sosok cahaya biru itu mengikuti, melindungi Maya dengan tubuhnya yang berpendar saat peluru-peluru pertama mulai menghujani ruang bawah tanah dari arah tangga. Dor, dor, dor. Maya merasakan tubuhnya masuk ke dalam cairan biru yang hangat. Cairan itu masuk ke dalam hidung, mulut, dan telinganya. Namun ia tidak tersedak. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah ia akhirnya bisa bernapas untuk pertama kalinya dalam 37 tahun. Hal terakhir yang ia lihat sebelum tutup peti kaca itu mengunci secara otomatis adalah ibunya, Widya, berdiri di depan lubang dinding dengan granat yang sudah ditarik pinnya, tersenyum ke arah para prajurit yang merangsek masuk. Kalian terlambat 37 tahun, gumam Widya. Boom! Ledakan itu meruntuhkan seluruh akses menuju bagian terdalam laboratorium, mengubur Widya, para prajurit, dan masa lalu Maya di bawah bertonton reruntuhan rumah tua itu. Dalam keheningan di bawah reruntuhan, di dalam peti kaca yang kedap suara dan cahaya, Maya memejamkan mata. Di sampingnya, ayahnya menempelkan telapak tangannya ke kaca peti, menjaga putrinya saat transformasi dimulai. Maya kini mengerti. Aris bukan menguncinya di ruang bawah tanah. Aris secara tidak sengaja telah mengantarkannya ke tempat penobatan yang sudah disiapkan sejak sebelum ia lahir. Keheningan di dalam peti kaca itu bersifat absolut. Maya melayang dalam cairan biru yang kental, sebuah rahim teknologi yang melindunginya dari guncangan ledakan yang baru saja menghancurkan rumah di atasnya. Namun, meskipun tubuhnya terisolasi, kesadarannya tidak. Efek dari serum Chronos yang mulai aktif membuat persepsi waktunya menjadi cair. Ia tidak lagi terikat pada masa sekarang. Pikirannya terseret kembali ke beberapa minggu sebelum malam terkutuk ini, ke dalam ingatan yang menjelaskan bagaimana Aris, seorang pria yang awalnya mencintai Maya, bisa berubah menjadi monster yang haus harta. 3 bulan yang lalu, Aris duduk di ruang kerjanya yang berantakan, dikelilingi oleh tumpukan utang judi dan investasi bodong yang ia sembunyikan dari Maya. Ia adalah seorang pria yang terbiasa hidup mewah dengan uang warisan orang tuanya yang kini telah habis. Keputusasaan mulai merayap di sela-sela harga dirinya. Saat itulah, ia menemukan buku harian kecil milik mendiang kakek Maya, Jenderal Purnawirawan yang membangun rumah tua tersebut. Buku itu terselip di balik bingkai foto tua di gudang atas. Aris membukanya, berharap menemukan sertifikat tanah atau kunci brankas Bank Swiss. Namun, apa yang ia temukan jauh lebih aneh. Proyek Zero bukan tentang ideologi, tapi tentang biologi. Hendra telah menemukan cara untuk mengubah energi menjadi materi yang bernapas. Aku telah membangunkan benteng untuknya di bawah tanah. Baja, beton, dan timbal. Jika sesuatu terjadi, jangan pernah buka pintu itu kecuali kau siap menghadapi dewa baru. Aris tidak melihat peringatan itu sebagai ancaman. Di otaknya yang sudah diracuni keserakahan, kata, emas, dan harta, secara otomatis menggantikan istilah teknis yang tidak ia pahami. Ia mulai mengamati ibu Widya dengan kecurigaan yang akut. Ia menyadari bahwa ibu mertuanya itu tidak pernah benar-benar menua. Wajah Widya pada foto tahun 90-an hampir tidak berbeda dengan wajahnya sekarang, hanya sedikit lebih kurus. Apa yang kau sembunyikan, orang tua? Bisik Aris sambil menatap Widya dari kejauhan melalui celah pintu. Aris mulai melakukan penelitian kecilnya. Ia menyewa detektif swasta untuk mencari tahu latar belakang Profesor Hendra. Hasilnya nihil.
Hendra tercatat meninggal dalam sebuah ledakan laboratorium militer. Namun tidak ada laporan otopsi yang pernah dipublikasikan. Aris semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat berharga yang disembunyikan negara, dan kakek Maya telah mencurinya untuk kepentingan keluarga. Puncaknya terjadi seminggu sebelum malam penyekapan. Aris secara diam-diam memasang mikrofon kecil di kamar Ibu Widya. Ia menghabiskan malam demi malam mendengarkan rekaman suara di kamar itu. Dia mulai bangun. Hendra. Suara Widya terdengar di rekaman itu. Lirih dan penuh kasih. Detak jantungnya semakin kuat. Maya sudah hampir mencapai usianya. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menyembunyikan ini dari dunia. Aris gemetar saat mendengar rekaman itu. Dia mulai bangun. Pikirnya. Ia membayangkan sebuah mesin pencetak uang atau reaktor nuklir mini yang bisa dijual ke pasar gelap internasional dengan harga triliunan rupiah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa yang bangun adalah sesuatu yang memiliki taring dan cahaya biru. Keserakahan itu mengubah Aris menjadi pria yang berbeda. Ia mulai bersikap kasar pada Maya, mencoba memancing informasi. Ia sengaja mengunci mereka di ruang bawah tanah malam itu bukan hanya untuk menyiksa, tapi karena ia butuh alasan untuk membongkar lantai tanpa interupsi dari Maya yang selalu menghalangi niatnya merenovasi rumah. Kalian tinggal di sini, dan aku akan mendapatkan hartaku, ucap Aris pada dirinya sendiri saat ia mulai menyalakan bor listrik di dapur, beberapa jam sebelum kematiannya. Kembali ke masa sekarang, di dalam peti kaca. Maya bisa merasakan sensasi mengerikan saat memori Aris bersinggungan dengan kesadarannya yang baru. Ia melihat detik-detik terakhir Aris melalui perspektif yang berbeda. Ia melihat bagaimana Aris, dengan linggis di tangan, berhasil menjebol lantai dapur. Ia melihat mata Aris melebar bukan karena melihat emas, melainkan karena melihat uap biru yang keluar dari lubang yang ia buat. Aris sempat melihat sosok Profesor Hendra merangkak keluar dari kegelapan. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Aris akhirnya menyadari bahwa harta yang bernapas, yang disebutkan sang jenderal adalah sebuah kutukan biologis. Aris mencoba lari, namun energi kinetik yang dilepaskan ayahnya melumpuhkan saraf motoriknya seketika. Suara tulang yang patah, teriakan yang terputus. Maya merasakan semua itu seolah-olah ia sendiri yang melakukannya. Ini adalah bagian paling mengerikan dari transformasinya. Ia mulai berbagi ingatan dengan ayahnya. Ia bisa merasakan rasa lapar ayahnya, kemarahannya pada dunia yang mencoba memusnahkannya, dan cinta yang posesif terhadap Maya. Tiba-tiba, cairan biru di dalam peti mulai berputar lebih cepat. Sensor-sensor di dinding peti mengeluarkan bunyi bip yang ritmis. Maya merasakan kulitnya mulai mengeras, namun tetap lentur. Saraf-sarafnya kini tidak lagi menghantarkan rasa sakit, melainkan informasi murni. Ia bisa mendengar suara-suara di luar reruntuhan rumah. Bersihkan puing-puingnya. Gunakan ekskavator. Suara seorang pria berteriak di kejauhan, jauh di atas permukaan tanah. Pastikan target tidak lolos. Hidup atau mati, kita butuh sampel genetik dari subjek kedua. Target. Subjek kedua. Itulah sebutan mereka untuk Maya. Organisasi yang mengejar ayahnya 37 tahun lalu kini telah kembali. Mereka bukan lagi tentara biasa. Mereka adalah tim taktis khusus dengan pakaian pelindung radiasi dan senjata pembius yang dirancang untuk melumpuhkan entitas energi. Mereka tahu persis apa yang ada di bawah sana. Di dalam peti, Maya membuka matanya. Matanya kini sepenuhnya berwarna biru bercahaya, tanpa pupil hitam yang tersisa. Ia tidak lagi merasa takut. Kesedihan atas kematian ibunya dan kebencian terhadap Aris kini telah melebur menjadi sebuah tujuan baru yang dingin. Ia menoleh ke samping. Melalui kaca peti, ia melihat ayahnya berdiri di tengah runtuhan laboratorium yang tertutup debu. Ayahnya tidak lagi berbentuk monster yang menakutkan. Di mata Maya yang baru, ayahnya terlihat agung, sebuah puncak evolusi yang belum pernah dicapai manusia manapun. Ayahnya menempelkan tangannya ke kaca peti. Dan melalui kontak itu, sebuah pesan terkirim langsung ke otak Maya. Jangan biarkan mereka mengambil cahaya ini, anakku. Bumi ini terlalu kecil untuk apa yang akan kita hadapi selanjutnya. Maya meletakkan tangannya di atas tangan ayahnya. Seketika, kaca peti itu mulai retak.
Bukan karena tekanan dari luar, tapi karena energi yang memancar dari tubuh Maya. Di luar sana, para pengejar mulai mendekat ke titik nol ledakan. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka cari bukan lagi seorang wanita lemah yang terkunci di ruang bawah tanah, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang siap meledak keluar dari balik beton. Babak baru dimulai, bisik Maya, meski suaranya tidak keluar dari mulutnya, melainkan bergema di seluruh ruangan bawah tanah sebagai frekuensi yang bisa menghancurkan gendang telinga manusia biasa. Maya siap untuk keluar. Bukan sebagai korban penyekapan, tapi sebagai penguasa dari rahasia yang telah terkubur selama 37 tahun. Di atas sana, di dunia yang dulu dianggap Maya sebagai rumah, kekacauan telah mengambil alih. Sisa-sisa rumah tua itu kini dikepung oleh garis polisi dan barikade militer tanpa lencana. Lampu sorot raksasa menerangi puing-puing beton yang berasap, sementara alat berat mulai mengeruk tanah dengan suara menderu yang memecah keheningan malam. Namun, di bawah tanah, di jantung laboratorium yang terkubur, sebuah drama yang jauh lebih intens sedang berlangsung. Maya merasakan peti kacanya bergetar hebat. Retakan-retakan di permukaannya menjalar seperti jaring laba-laba yang bercahaya. Cairan biru yang semula melindunginya kini mulai terserap ke dalam pori-pori kulitnya, memberi tenaga yang terasa seperti aliran listrik murni. Ketika kaca itu akhirnya pecah dengan dentuman halus, Maya melangkah keluar. Ia tidak lagi merasa berat. Setiap langkahnya terasa seringan udara, namun jejak kakinya di lantai semen yang retak meninggalkan bekas hangus yang samar. "Ayah!" Maya berbisik. Suaranya kini memiliki gema metalik, sebuah harmoni frekuensi yang aneh. Sosok cahaya biru di depannya, Profesor Hendra, mengangguk pelan. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, melainkan dengan gelombang emosi yang bisa langsung diterjemahkan oleh otak Maya. Ia mengisyaratkan Maya untuk melihat ke arah dinding yang paling dalam, dinding yang berada di balik reruntuhan peti kaca tadi. Itulah lapisan dinding ketiga. Jika dinding pertama adalah beton rumah biasa, dan dinding kedua adalah baja penguat bunker, maka dinding ketiga ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Permukaannya hitam legam, halus seperti cermin, dan tidak memantulkan cahaya lampu sorot dari luar. Ia terbuat dari material yang tidak dikenal dalam tabel periodik. Paduan timbal titanium karbon yang dirancang untuk menahan radiasi tingkat ekstrim dan tekanan jutaan bar. "Apa yang ada di balik ini, Ayah?" tanya Maya. Jarinya menyentuh permukaan hitam yang dingin itu. Seketika, dinding itu merespons. Pola-pola geometris mulai menyala di permukaannya, membentuk sebuah kode akses biologis. Hendra mendekat, meletakkan tangannya di atas pola tersebut, dan dinding itu mulai bergeser. Bukan terbuka ke samping, melainkan melipat ke dalam dirinya sendiri, dimensi ruang yang seolah-olah menolak hukum fisika. Di balik dinding itu bukan lagi laboratorium, melainkan sebuah ruang kendali kuno yang dipenuhi dengan layar-layar kristal yang masih menyala. Di tengah ruangan, terdapat sebuah peta dunia yang dipenuhi titik-titik merah yang berkedip. Ini bukan sekadar tempat persembunyian, Maya menyadari dengan ngeri. Ini adalah pusat pengawasan. Melalui transfer data sensorik dari ayahnya, Maya mulai memahami kebenaran yang jauh lebih besar. Proyek Zero bukan hanya tentang menciptakan manusia super. Itu adalah sebuah sistem peringatan dini. Titik-titik merah di peta itu adalah lokasi-lokasi di seluruh dunia di mana eksperimen serupa telah dilakukan oleh negara-negara lain, dan semuanya telah gagal, meninggalkan entitas yang tidak stabil dan berbahaya yang siap meledak dan memusnahkan kehidupan di permukaan. "Kau dan aku, kita adalah satu-satunya yang stabil." Sebuah pemahaman muncul di benak Maya. Ibu menjagamu bukan hanya karena cinta, tapi karena kau adalah satu-satunya kunci untuk menetralisir kegagalan-kegagalan di luar sana. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari atas kepala mereka. Lapisan dinding ketiga ini bergetar. Target terdeteksi di koordinat bawah tanah. Gunakan bom termobarik mini untuk menembus lapisan pelindung. Suara teriakan dari radio panggil terdengar melalui celah ventilasi yang masih berfungsi. Organisasi yang mengejar mereka, yang dikenal sebagai The Aegis, tidak lagi peduli dengan penangkapan hidup-hidup. Mereka menyadari bahwa subjek telah mencapai fase stabil,
Dan mereka lebih memilih memusnahkan bukti daripada membiarkan sebuah kekuatan yang tidak bisa mereka kontrol berjalan bebas. Mereka akan menghancurkan tempat ini. Ayah, kita harus pergi, teriak Maya. Namun, Hendra tetap diam. Ia melangkah ke arah salah satu konsol dan menekan sebuah tombol besar. Tiba-tiba, sebuah rekaman video otomatis berputar di layar utama. Itu adalah pesan yang direkam oleh Hendra 37 tahun lalu, sebelum transformasi totalnya dimulai. Di layar, Hendra yang masih sepenuhnya manusia tampak pucat dan berkeringat. Jika kau melihat ini, artinya Maya telah mencapai kedewasaan biologisnya. Widya, maafkan aku karena membebankan ini padamu. Tapi kau harus tahu, dinding ketiga bukan untuk mengurungku. Ia adalah gerbang menuju jaringan transportasi bawah tanah yang dibangun oleh leluhur kita. Mereka yang datang sebelum sejarah mencatat nama manusia. Pergilah ke sana. Jangan biarkan mereka mengambil serum di dalam darah Maya. Maya tertegun. Leluhur kita? Apa maksudnya ini? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, langit-langit ruang bawah tanah itu meledak. Sebuah proyektil logam besar menembus beton dan baja, mendarat tepat di tengah ruang kendali. Proyektil itu mengeluarkan gas saraf berwarna hijau pekat yang dirancang khusus untuk melumpuhkan mutan biologis. Maya terbatuk, merasa energinya tersedot keluar. Namun, ayahnya bergerak cepat. Dengan satu lambaian tangan, Hendra menciptakan medan energi yang menyapu gas tersebut kembali ke arah lubang di langit-langit. Maya, lari ke arah terowongan itu. Hendra memberikan dorongan mental yang kuat. Di sudut ruangan, sebuah lubang melingkar yang gelap terbuka, gerbang menuju jaringan bawah tanah yang disebutkan dalam rekaman. Itu tampak seperti liang yang tak berujung, memancarkan aroma tanah purba yang belum pernah tersentuh polusi manusia selama jutaan tahun. Bagaimana denganmu, ayah? Maya ragu. Hendra menoleh ke arah Maya. Untuk pertama kalinya, Maya melihat pancaran emosi yang mirip dengan air mata di mata biru ayahnya. Aku harus menahan mereka di sini, Maya, agar sistem ini hancur bersamaku dan tidak jatuh ke tangan mereka. Kau adalah masa depan. Kau adalah Zero. Tidak, aku tidak mau kehilangan ibu dan ayah di malam yang sama. Di atas, tim taktis Aegis mulai turun menggunakan tali dari helikopter yang melayang di atas reruntuhan. Mereka dilengkapi dengan baju besi eksoskeleton dan senjata laser berdenyut. Pemimpin tim, seorang pria dengan mata satu yang tertutup bekas luka, mendarat di depan lubang masuk. Subjek terdeteksi. Mulai protokol pemusnahan. Perintah sang pemimpin. Senjata laser mereka mulai menyambar, menghantam medan energi Hendra dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap hantaman membuat cahaya biru Hendra meredup. Ia mengalihkan seluruh sisa energinya untuk menjaga gerbang terowongan agar tetap terbuka bagi Maya. Pergilah, Maya. Ini adalah takdirmu. Suara ibunya seolah terngiang kembali di kepala Maya. Dengan hati yang hancur, Maya menyadari bahwa ia tidak punya pilihan. Jika ia tetap di sana, pengorbanan ibunya selama 37 tahun akan sia-sia. Ia menatap ayahnya untuk terakhir kalinya, merekam sosok cahaya itu ke dalam ingatannya selamanya. Aku akan menemukan mereka. Ayah, aku akan menemukan alasan mengapa kita diciptakan. Janji Maya. Maya melompat ke dalam terowongan gelap itu tepat saat sebuah ledakan termobarik besar meluluhlantakkan ruang kendali. Di belakangnya, lapisan dinding ketiga menutup dengan dentuman yang memekakan telinga, menyegel masa lalunya, kematian ayahnya, dan keserakahan Aris di bawah ribuan ton tanah. Maya meluncur di dalam kegelapan terowongan purba itu, sementara di atas sana, dunia tidak pernah tahu bahwa mereka baru saja kehilangan dua manusia paling penting dalam sejarah evolusi, dan melepaskan satu yang jauh lebih kuat ke dalam bayang-bayang bumi yang terdalam. Maya meluncur dalam kegelapan yang terasa abadi. Terowongan purba itu memiliki dinding yang licin, dilapisi oleh semacam zat organik yang berpenda redup saat tubuh Maya melewatinya. Ia tidak lagi merasakan gravitasi seperti manusia biasa. Tubuhnya seolah-olah ditarik oleh arus magnetik yang membimbingnya semakin dalam ke perut bumi. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, namun mungkin hanya hitungan menit dalam persepsi waktu Chronosnya,
Maya mendarat dengan lembut di sebuah lantai batu yang rata. Ia berada di sebuah aula raksasa yang sunyi. Udara di sini tidak terasa pengap seperti di ruang bawah tanah rumahnya. Sebaliknya, udara ini terasa segar, jernih, dan mengandung aroma ozon yang samar. Namun, kesunyian itu tidak berlangsung lama. Tik, titit, tik. Maya tersentak. Suara itu tajam, ritmis, dan bergema di dinding-dinding aula. Itu adalah suara ketukan logam pada batu. Maya menajamkan pendengarannya. Sebagai seorang jurnalis lepas sebelum hidupnya hancur malam ini, ia pernah mempelajari dasar-dasar sandi Morse untuk sebuah investigasi. DISINI. Siapa itu? Teriak Maya. Suaranya memantul berkali-kali, menciptakan gema yang tumpang tindih. Tidak ada jawaban verbal. Namun, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih cepat dan mendesak. Mendekatjangantakaut. Maya melangkah maju dengan ragu. Cahaya biru dari kulitnya menyinari jalan di depannya, menyingkap arsitektur yang mustahil. Pilar-pilar di ruangan ini bukan terbuat dari batu pahatan, melainkan dari kristal yang tumbuh secara geometris. Seolah-olah bangunan ini tidak dibangun, melainkan dikembangkan secara biologis. Di ujung aula, ia menemukan sebuah bilik kecil yang terbuat dari kaca transparan yang mirip dengan peti mati tempat ia baru saja keluar. Di dalamnya, duduk seorang pria tua dengan pakaian compang-camping yang tampak berasal dari era 50-an. Rambutnya putih panjang, dan kulitnya hampir transparan, menampakkan pembuluh darah yang juga berpendar biru, meski jauh lebih redup daripada milik Maya. Pria itu memegang sebuah pipa logam kecil, yang ia gunakan untuk mengetuk dinding kacanya. "Seo, Akahairenia." Maya mendekati bilik itu. "Siapa Anda? Apakah Anda juga seperti ayahku?" Pria itu menempelkan telapak tangannya ke kaca. Ia tidak bisa bicara. Mulutnya tampak telah menyatu secara biologis. Namun matanya yang cerdas memancarkan gelombang telepati yang lemah ke otak Maya. Sebuah nama muncul di benak Maya. Kolonel Suroso. Suroso. Maya bergumam. Kakek pernah menyebut nama itu dalam ceritanya. Rekan timnya yang hilang dalam ekspedisi bunker tahun 1960-an. Suroso mengangguk perlahan. Melalui serangkaian ketukan Morse yang cepat dan kilasan gambar mental, ia mulai menceritakan sejarah gelap yang disembunyikan selama 37 tahun, bahkan lebih lama dari itu. Ternyata, ayah Maya bukan orang pertama yang menemukan serum Chronos. Serum itu sebenarnya adalah darah dari bumi itu sendiri. Sebuah anomali geologis yang ditemukan oleh pemerintah kolonial Belanda, lalu diambil alih oleh militer Indonesia setelah kemerdekaan. Suroso adalah subjek uji coba pertama yang gagal. Tubuhnya tidak mampu menyerap energi itu sepenuhnya, membuatnya terjebak dalam kondisi setengah mati, terikat pada sistem pendukung kehidupan purba ini untuk tetap bertahan. Ayahamu berha sekau. Adalah kau ence. Kunci untuk apa? Tanya Maya. Air mata mulai menggenang. Kunci untuk kehancuran? Aris mati, ibuku mati, ayah mengorbankan dirinya, semua hanya untuk rahasia ini. Suroso mengetuk kaca dengan keras. Suaranya seperti dentuman peringatan. Tidiaka kau ence peniela ematean. Aegies bukan maenu esia. Maya terpaku. Apa maksudmu Aegis bukan manusia? Suroso mulai mengirimkan gambaran mental yang mengerikan. Ia menunjukkan bahwa organisasi Aegis yang mengejar mereka sebenarnya dikendalikan oleh entitas yang sama sekali berbeda. Parasit teknologi yang telah menyusup ke dalam struktur kekuasaan dunia. Mereka menginginkan serum Chronos bukan untuk memajukan umat manusia, melainkan untuk mengubah atmosfer bumi menjadi lingkungan yang mematikan bagi kehidupan biologis, namun sempurna bagi keberadaan mekanis mereka. Ayah Maya, Profesor Hendra, menyadari hal ini 37 tahun lalu. Itulah sebabnya ia memilih untuk menghilang di bawah tanah. Ia bukan sedang bersembunyi dari militer Indonesia, melainkan sedang menyembunyikan Maya, harapan terakhir bumi, dari pandangan para parasit tersebut. Jadi, selama ini ibu melindungiku agar aku tidak jatuh ke tangan mereka. Maya bertanya dengan suara bergetar. Suroso mengangguk lagi.
Ketukannya melambat, seolah tenaganya mulai habis. EKADI ATAS MENGGALIKAUHRUSKAI INTI. Tiba-tiba, getaran hebat kembali terasa. Kali ini bukan dari ledakan, melainkan dari bor raksasa yang mulai menembus langit-langit aula kristal. Aegis telah menemukan cara untuk melacak energi Suroso yang lemah. Mereka di sini. Maya panik. Suroso menatap Maya dengan tatapan memohon. Ia mengetuk satu pesan terakhir. Sebuah pesan yang membuat darah Maya membeku. Beunuha. AMBL CAHY AKUKAU BEUTUHAKAI KAWATEAN LBIH. Apa? Tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Maya mundur, menggelengkan kepalanya. JANGAN LEMAHA SERO MEREKA. AKN MAKI. Akau SBAGAI BATRAI JIKA. Akau TRTANGKP. Di atas mereka, bor raksasa itu berhasil menembus lapisan batu terakhir. Debu dan cahaya senter menyilaukan mulai turun. Para prajurit Aegis dengan baju besi berat mulai turun menggunakan jetpack kecil. Mereka tidak membawa senjata peluru, melainkan tombak-tombak elektromagnetik yang dirancang untuk menyedot energi dari makhluk seperti Maya. Target ditemukan. Subjek Zero dan Subjek Gagal 01 berada di satu lokasi. Amankan keduanya. Perintah pemimpin tim yang suaranya terdengar mekanis melalui helm bajanya. Maya melihat ke arah Suroso. Pria tua itu tersenyum tenang di dalam biliknya. Ia sudah menunggu momen ini selama puluhan tahun. Momen di mana ia bisa berguna bagi masa depan bumi. Ia memberikan satu ketukan terakhir yang sangat pelan. DEMI. IBUMU. Maya memejamkan matanya rapat-rapat. Ia bisa merasakan energi di dalam dirinya bergejolak, merespons penderitaan dan permintaan Suroso. Dengan teriakan yang membelah keheningan aula, Maya menghantamkan tangannya ke kaca bilik Suroso. Kaca itu hancur seketika. Saat tangan Maya menyentuh kulit Suroso, sebuah ledakan informasi dan kekuatan terjadi. Energi biru dari tubuh Suroso mengalir deras ke dalam diri Maya, memperkuat denyut Chronosnya hingga ke tingkat yang tidak terbayangkan. Suroso perlahan-lahan berubah menjadi debu kristal, akhirnya bebas dari penjara biologisnya selama setengah abad. Maya berdiri di tengah aula, tubuhnya kini tidak lagi hanya berpendar biru, melainkan memancarkan aura putih yang menyilaukan. Para prajurit Aegis yang baru saja mendarat terlempar ke belakang oleh gelombang kejut energi tersebut. Kalian membunuh keluargaku, Maya berbicara. Dan kali ini suaranya bergema seperti guntur yang memenuhi seluruh rongga bawah tanah. Kalian mengunci aku di bawah tanah. Tapi kalian lupa satu hal. Maya mengangkat tangannya, dan pilar-pilar kristal di aula itu mulai bereaksi terhadap kehendaknya. Kristal-kristal itu tumbuh dengan kecepatan luar biasa, memerangkap para prajurit Aegis dan menghancurkan peralatan canggih mereka hanya dalam hitungan detik. Kalian tidak mengunci aku di dalam penjara, lanjut Maya. Matanya kini memancarkan cahaya murni yang mampu menembus baju besi terkuat sekalipun. Kalian mengunci diri kalian sendiri di dunia yang sebentar lagi akan aku ambil kembali. Maya menatap ke arah bor raksasa yang masih tergantung di langit-langit. Dengan satu sentikan jari, ia mengirimkan gelombang balik energi yang menghancurkan mesin tersebut, hingga menjadi rongsokan logam yang jatuh menghujam. Sekarang, Maya tahu apa yang harus ia lakukan. Rahasia 37 tahun itu bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang sebuah revolusi. Ia adalah Zero, dan ia baru saja mendapatkan asupan pertamanya untuk memulai perang yang sesungguhnya. Di tengah gemuruh aula kristal yang mulai runtuh, Maya berdiri di atas tumpukan rongsokan mesin milik Aegis. Namun, energi yang ia serap dari Suroso tidak hanya memberinya kekuatan fisik. Energi itu bertindak sebagai katalis yang membuka paksa brankas memori terdalam yang selama ini terkunci di bawah alam sadarnya. Sebuah fragmen memori yang bukan milik ayahnya, bukan pula milik ibunya, melainkan sisa-sisa interaksi biologis yang tertinggal dari Aris. Saat Maya menyentuh puing-puing bor milik Aegis, sebuah penglihatan menyambar benaknya. Ia melihat Aris, bukan sebagai suami yang menyedihkan dan serakah, melainkan sebagai seorang profesional yang dingin. 2 tahun yang lalu,
di sebuah kantor pusat yang steril di Singapura. Aris berdiri di depan sebuah layar holografik besar yang dikelola oleh The Aegis. Di sana, ia menerima pengarahan dari sosok tanpa wajah. Subjek Maya adalah kunci stabilitas serum Chronos. Profesor Hendra berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan laboratorium kita selama puluhan tahun. Kau harus mendekatinya. Aris, jadilah suaminya. Temukan letak laboratorium itu dan buka aksesnya untuk kami. Maya terhuyung. Rasa mual yang luar biasa menghantamnya. Pernikahannya, setiap ciuman, setiap janji setia yang diucapkan Aris, semuanya adalah sebuah operasi intelijen yang terencana dengan sangat teliti. Aris bukan hanya sekadar pria serakah yang tersesat. Dia adalah seorang agen yang dikirim untuk memanen dirinya. Jadi, selama ini tidak ada yang nyata. Maya berbisik pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar karena amarah yang mematikan. Ia melihat kembali ingatan Aris di malam penyekapan. Aris sebenarnya tidak sedang mabuk atau gila karena uang. Ia sengaja mengunci Maya dan ibunya karena ia telah menerima sinyal bahwa tim taktis Aegis sudah berada di posisi. Penyekapan itu adalah cara untuk memastikan aset tidak lari sebelum tim pemanen tiba. Aris telah mengkhianati istrinya demi sebuah kenaikan pangkat dan bonus dari organisasi yang ingin menghancurkan kemanusiaan. Namun, Aris telah meremehkan satu hal, naluri seorang ibu. Dalam kilas balik memori itu, Maya melihat ibu Widya sedang menyiapkan teh untuk Aris beberapa jam sebelum penyekapan. Widya menatap mata Aris dengan tatapan yang seolah bisa menembus tengkoraknya. Widya tahu. Sejak awal, ia selalu tahu siapa Aris sebenarnya. Ia sengaja membiarkan Aris tetap tinggal karena ia butuh umpan untuk memancing Aegis keluar ke tempat terbuka, di bawah tanah rumahnya sendiri, di mana ia memiliki kendali penuh. Ibu menggunakannya sama seperti dia menggunakan kami, gumam Maya. Kembali ke realitas. Pintu aula kristal yang besar tiba-tiba meledak. Kali ini, bukan prajurit biasa yang masuk. Sesosok figur jangkung dengan baju zirah mekanis berwarna kromium melangkah masuk. Helmnya terbuka, menyingkap wajah yang sangat dikenal Maya. Itu adalah Mayor Bram, mantan atasan Aris yang pernah datang ke pernikahan mereka sebagai sepupu jauh. Maya, kau terlihat luar biasa. Suara Bram terdengar santai, meski tangannya memegang peluncur pulsa elektromagnetik yang diarahkan tepat ke jantung Maya. Aris melakukan pekerjaan yang baik untuk membuatmu mencapai titik ini. Sayang sekali dia harus mati karena kecerobohannya sendiri. Kau mengirimnya untuk membohongiku, desis Maya. Aura putih di sekujur tubuhnya mulai membakar udara di sekitarnya. Kami mengirimnya untuk melindungimu dari dunia yang tidak siap menerimamu. Bram terkekeh, melangkah perlahan mengelilingi Maya. Kau pikir ibumu adalah pahlawan? Dia mengurungmu dalam kepalsuan selama 37 tahun. Dia membiarkanmu menikahi seorang agen agar dia bisa mengawasi gerak-gerik kami. Dia adalah pemain catur yang jauh lebih kejam daripada kami, Maya. Bram menunjuk ke arah tumpukan debu kristal yang dulunya adalah Suroso. Dan sekarang kau membunuh Suroso. Kau mengambil energinya. Kau baru saja mempercepat proses, Zero, ke tahap akhir. Tahap di mana kemanusiaanmu tidak lagi diperlukan. Aku tidak akan menjadi monster kalian. Maya melepaskan gelombang energi yang menghantam Bram. Namun, Bram hanya menekan sebuah tombol di lengannya, dan sebuah perisai energi hitam muncul, menelan serangan Maya dengan mudah. Teknologi kami telah beradaptasi dengan frekuensi ayahmu selama 37 tahun. Maya, kami tahu setiap kelemahanmu. Bram memberi isyarat, dan dari bayang-bayang di balik pilar, muncul dua sosok lagi. Mereka adalah Zero, versi gagal lainnya, makhluk yang telah kehilangan bentuk manusianya, terbungkus dalam baju besi yang mengintegrasikan saraf mereka dengan mesin. Mereka adalah peringatan hidup bagi Maya tentang apa yang akan terjadi jika ia jatuh ke tangan Aegis. Bergabunglah dengan kami secara sukarela. Atau kami akan memanen darahmu dan membuang sisa tubuhmu ke dalam tungku kremasi, ancam Bram. Maya menundukkan kepalanya. Ia merasakan konflik hebat di dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa dikhianati oleh semua orang, ibunya,
suaminya, bahkan ayahnya yang merancang takdirnya. Namun, di sisi lain, ia merasakan kekuatan Suroso dan Hendra yang berdenyut di dalam nadinya, mengingatkannya pada janji terakhirnya. Kalian salah satu hal, ucap Maya lirih. Apa itu? Tanya Bram, siap memberikan perintah tembak. Kalian menganggap Aris sebagai agen yang sukses. Tapi bagi saya, Aris adalah guru terbaik. Maya mengangkat wajahnya, dan matanya kini tidak lagi putih, melainkan hitam pekat dengan titik-titik cahaya seperti galaksi. Dia mengajariku bahwa di dunia ini, kau tidak bisa mempercayai siapapun. Dan jika kau tidak bisa mempercayai siapapun, maka kau tidak perlu menahan diri. Tanpa peringatan, Maya tidak menyerang Bram. Ia menghantamkan kedua tangannya ke lantai batu aula. Alih-alih mengeluarkan ledakan, ia mengirimkan perintah frekuensi kepada sistem biologis aula tersebut. Selama 37 tahun, laboratorium ini telah mengumpulkan energi dari inti bumi. Maya baru saja melepaskan penguncinya. Lantai aula terbelah. Magma biru, energi Chronos cair, meledak keluar dari bawah tanah, menyelimuti para prajurit Aegis dan makhluk-makhluk mesin mereka. Bram berteriak saat baju zirah kromiumnya mulai meleleh di bawah panas yang tidak berasal dari api, melainkan dari dekonstruksi molekuler. Ini bukan serangan, Bram, kata Maya saat ia mulai melayang di tengah badai magma biru tersebut. Ini adalah pembersihan. Maya menyaksikan Mayor Bram dan timnya lenyap, terurai menjadi partikel dasar yang kemudian diserap kembali oleh bumi. Keserakahan Aris telah membawa mereka ke sini, dan keserakahan itu pula lah yang mengakhiri mereka. Namun, kemenangan itu terasa hambar. Maya kini berdiri sendirian di tengah runtuhan aula yang hancur. Ia telah melampaui kemanusiaan, namun ia merasa lebih hampa daripada saat ia dikunci di ruang bawah tanah. Ia menatap tangannya yang kini bisa menggenggam energi murni. Ia menyadari bahwa babak penyekapan telah usai, namun babak perburuan global baru saja dimulai. Ia bukan lagi Maya sang istri, bukan lagi Maya sang anak. Ia adalah Zero, sang perusak dan sang pembangun. Dan ia tahu, di atas sana, masih ada ribuan Aris dan Bram yang menunggu. Satu persatu, bisik Maya pada kesunyian. Aku akan membongkar setiap dinding yang kalian bangun untuk menyembunyikan kebusukan kalian. Maya kemudian berbalik, menuju ke bagian terdalam dari jaringan bawah tanah itu, mengikuti detak jantung bumi yang kini menjadi satu-satunya pemandu jalannya. Ia harus menemukan inti yang disebutkan Suroso sebelum Aegis mengirimkan sisa kekuatan mereka. Keheningan yang mengikuti kehancuran Mayor Bram dan pasukannya jauh lebih berat daripada kegelapan di ruang bawah tanah rumah tua itu. Maya berdiri di tengah sisa-sisa magma biru yang perlahan meredup, menyisakan kristalisasi indah namun mematikan di lantai aula. Ia merasa lebih kuat, namun di saat yang sama, ia merasa jiwanya seperti kain yang ditarik hingga hampir robek. Setiap inci kekuatannya seolah menuntut bayaran berupa kenangan manusianya yang mulai memudar. Ia melangkah menuju pintu besar di ujung aula yang sebelumnya tak terlihat. Sebuah pintu yang hanya muncul setelah energi Suroso dan Hendra bersatu dalam dirinya. Pintu ini tidak terbuat dari logam atau batu, melainkan dari cahaya yang dipadatkan, berdenyut mengikuti ritme napas Maya. Begitu ia menyentuh gerbang itu, Maya tidak terlempar ke ruangan lain. Ia terlempar ke dalam kebenaran murni. Semua rahasia yang disimpan Ibu Widya selama 37 tahun, semua alasan dibalik pengorbanan Profesor Hendra, dan semua ketakutan para jenderal militer, semuanya terbuka di hadapannya seperti lembaran buku yang terbakar. Ini bukan tentang perang, bisik Maya. Suaranya bergema di ruang hampa yang dipenuhi data visual. Ini tentang kelangsungan hidup planet ini. Maya melihat bumi melalui penglihatan Chronos. Bumi bukan hanya sebuah batu besar yang mengambang di angkasa. Bumi adalah organisme hidup yang sedang sekarat. Selama ribuan tahun, manusia telah mengeruk sumber dayanya. Namun ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terinfeksi, inti bumi. Ada sebuah parasit ekstraterestrial yang mendarat jutaan tahun lalu, tertidur di inti planet, dan kini mulai terbangun karena aktivitas manusia yang merusak kerak bumi. Ayahnya, Profesor Hendra, bukan menemukan serum untuk menciptakan prajurit super.
Ia menemukan sistem imun bumi. Serum Chronos adalah antibodi yang dirancang oleh planet ini sendiri, dan Hendra hanyalah perantara yang menerjemahkannya ke dalam biologi manusia. Maya melihat dirinya sendiri dalam visi itu. Bayi yang lahir di laboratorium bawah tanah pada tahun 1988 itu bukan sekadar anak dari seorang ilmuwan. Ia adalah wadah yang dirancang untuk menampung kesadaran bumi. 37 tahun. Itulah waktu yang dibutuhkan untuk antibodi. Ini berinkubasi di dalam tubuh manusia tanpa menghancurkan inangnya. Ibunya, Widya, tidak hanya menjaganya karena cinta seorang ibu, tapi karena ia tahu jika Maya bangun terlalu cepat atau jatuh ke tangan yang salah sebelum waktunya. Antibodi ini akan menjadi racun yang memusnahkan seluruh kehidupan, termasuk manusia yang seharusnya ia lindungi. Ibu, kau membiarkan dirimu dianggap sebagai sipir penjara, hanya agar aku tidak menjadi pemusnah. Maya menangis, namun air matanya kini berwarna perak dan segera menguap sebelum menyentuh pipinya. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat akrab terdengar di ruang hampa itu. Kau akhirnya mengerti, Maya. Maya berbalik. Di sana, di tengah badai data, berdiri siluet Ibu Widya. Ini bukan memori, melainkan jejak kesadaran yang ditinggalkan ibunya di dalam jaringan Chronos sebelum ia meledakkan granat di bawah tanah. Ibu. Maya mencoba memeluk siluet itu, namun tangannya hanya melewati cahaya. Jangan sedih, anakku. Tubuhku hanyalah cangkang. Selama 37 tahun aku melihatmu tumbuh. Aku tahu bahwa suatu hari kau harus menghadapi ini sendirian. Siluet Widya tersenyum dengan kelembutan yang menyakitkan. Aris, Aegis, dan semua keserakahan manusia adalah ujian bagi sistem imunmu. Jika kau bisa memaafkan mereka, kau akan menyelamatkan mereka. Jika kau membenci mereka, kau akan menghancurkan segalanya. Bagaimana aku bisa memaafkan setelah apa yang mereka lakukan? Teriak Maya. Aris mengunci kita. Mereka membunuhmu. Mereka membunuh ayah. Mereka takut. Maya. Manusia melakukan hal-hal mengerikan saat mereka takut akan sesuatu yang tidak mereka pahami. Bisik Widya. Rahasia 37 tahun ini bukan tentang kekuatanmu, tapi tentang kemampuanmu untuk tetap menjadi manusia di tengah kekuatan yang melampaui dewa. Itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan parasit di inti bumi tanpa membunuh umat manusia. Visi itu mulai retak. Di kejauhan, Maya bisa merasakan kehadiran Aegis yang lebih besar. Mereka sedang mempersiapkan serangan terakhir. Sebuah bom penghancur molekuler yang akan dijatuhkan tepat ke koordinatnya. Sebuah tindakan putus asa untuk melenyapkan apa yang tidak bisa mereka miliki. Waktumu hampir habis, Maya, kata Widya. Sosoknya mulai memudar menjadi titik-titik cahaya. Dinding terakhir ada di depanmu. Di baliknya adalah inti. Kau harus memutuskan, apakah kau akan menjadi pedang yang menghukum, atau perisai yang melindungi. Maya ditarik kembali ke realitas. Ia berdiri di depan sebuah sumur vertikal yang sangat dalam, yang menuju langsung ke pusat bumi. Di sekelilingnya, sistem alarm kuno berbunyi. Di atas sana, ia bisa merasakan hulu ledak Aegis yang baru saja diluncurkan dari satelit, menembus atmosfer dengan kecepatan yang mengerikan, menuju rumah tua mereka yang sudah hancur. Ia melihat ke atas, menembus lapisan tanah dan beton. Ia bisa melihat dunia di atas sana, orang-orang di Jakarta yang sedang tidur, anak-anak yang tidak tahu apa-apa, dan para pemimpin yang haus kekuasaan di pusat kendali Aegis. Keserakahan Aris telah membawanya ke titik ini. Pengkhianatannya adalah kunci yang membuka kotak Pandora ini. Maya menyadari bahwa selama 37 tahun, ia telah dikunci dalam kebohongan, namun kebohongan itu adalah satu-satunya hal yang menjaganya tetap memiliki hati manusia. Jika ia membiarkan amarahnya meledak sekarang, ia akan menjadi sama buruknya dengan Aegis. Ia akan menjadi parasit yang baru. Aku bukan senjata kalian, Maya berbisik. Namun suaranya terdengar di setiap radio dan perangkat elektronik di seluruh dunia, membajak semua frekuensi. Dan aku bukan monster yang harus kalian takuti. Maya merentangkan tangannya. Energi biru dan putih keluar dari tubuhnya dalam jumlah yang masif,
membentuk sebuah jaring raksasa yang menyelimuti seluruh planet dalam sekejap. Hulu ledak molekuler yang dijatuhkan Aegis menghantam jaring tersebut beberapa kilometer di atas permukaan tanah. Namun, alih-alih meledak dan menghancurkan kota, bom itu perlahan terurai menjadi debu cahaya yang tidak berbahaya, jatuh seperti salju perak di atas Jakarta. Di ruang kendali Aegis, para jenderal dan ilmuwan terpaku menatap layar mereka yang menjadi putih bersih. Semua senjata mereka, semua teknologi mereka, tiba-tiba menjadi tidak aktif. Maya telah menidurkan semua teknologi pemusnah massal di bumi. Inilah rahasianya, Ibu, ucap Maya sambil melompat ke dalam sumur inti. Dinding yang sebenarnya bukan ada di bawah tanah. Dinding itu ada di dalam hati kita. Dan hari ini, aku akan meruntuhkannya. Maya meluncur menuju inti bumi, siap menghadapi parasit purba yang mengancam planet ini. Ia tidak lagi takut. Ia membawa cinta ibunya, pengabdian ayahnya, dan bahkan pengkhianatan Aris sebagai pengingat akan kerapuhan manusia yang harus ia jaga. Selama 37 tahun ia dikunci di bawah tanah, hanya untuk menyadari bahwa dunia di atas sanalah yang selama ini sebenarnya terkunci dalam kegelapan. Dan kini, cahaya Zero akan membawa fajar yang baru. Maya melesat menembus lapisan mantel bumi seperti meteor yang terbalik. Kecepatan yang ia tempuh seharusnya menghancurkan tubuh biologis apapun, namun bagi Maya, tekanan jutaan ton batuan dan panas ribuan derajat itu terasa seperti dekapan hangat. Disinilah ia seharusnya berada. Di dalam darah bumi, ia menemukan ritme yang sama dengan detak jantungnya sendiri. Saat ia mencapai inti luar, pemandangan di depannya berubah menjadi sesuatu yang tak terlukiskan oleh mata manusia. Di tengah lautan besi dan nikel cair yang bergolak, terdapat sebuah struktur raksasa yang tampak seperti akar pohon hitam yang membusuk. Inilah sang parasit, entitas ekstraterestrial yang selama jutaan tahun perlahan-lahan menyedot vitalitas bumi. Akar-akarnya mencengkeram inti planet, mengirimkan denyut kegelapan yang memengaruhi kesadaran manusia di permukaan, memicu agresi, ketakutan, dan keserakahan yang tak berujung. Jadi, kau adalah sumber dari semua ini. Suara Maya menggema di dalam dimensi kesadaran murni. Kau yang membisikkan kegilaan pada mereka yang membangun Aegis. Kau yang meracuni pikiran Aris. Akar hitam itu bergetar. Sebuah suara parau, yang terdengar seperti gesekan lempeng tektonik, merespons. Kami adalah evolusi yang tak terelakkan. Kami memberikan manusia ambisi. Tanpa kami, mereka hanyalah hewan yang diam di gua. Kami memberi mereka dinding untuk dihancurkan, dan senjata untuk memenangkan dunia. Kau memberi mereka kehancuran yang dibungkus dengan kemajuan, balas Maya. Ia melepaskan energi Chronos sepenuhnya. Cahaya putih biru meledak dari tubuhnya, menerangi kegelapan inti bumi. Pertempuran itu tidak terjadi dengan adu fisik, melainkan adu kehendak. Sang parasit mencoba menyerang pikiran Maya dengan memunculkan kembali trauma masa lalunya. Maya dipaksa melihat kembali wajah Aris saat mengunci pintu ruang bawah tanah. Ia melihat ibunya hancur berkeping-keping akibat ledakan granat. Ia melihat ayahnya yang bermutasi kesakitan. Lihatlah apa yang dilakukan kaummu padamu. Mereka menguncimu. Mereka mengkhianatimu. Hancurkan mereka bersamaku. Maya, kita bisa membersihkan permukaan planet ini dan membangun dunia yang baru. Dunia yang murni milik kita. Teriak sang parasit. Maya merasakan amarahnya bangkit. Untuk sesaat, cahaya di tubuhnya berubah menjadi merah membara. Ia memiliki kekuatan untuk memicu gempa bumi massal, menenggelamkan benua, dan menghapus Aegis serta semua orang yang pernah menyakitinya dari muka bumi. Namun, di tengah badai kemarahan itu, ia merasakan sesuatu yang lembut di telapak tangannya. Memori tentang ibunya yang memberikan teh hangat di sore hari yang hujan. Suara ayahnya yang menjanjikan masa depan. Bahkan memori kecil saat Aris, sebelum ia diracuni oleh Aegis, mengecup keningnya dengan tulus saat mereka pertama kali bertemu. Kebencian adalah dinding yang kau bangun agar manusia tetap terjebak dalam kegelapan, ucap Maya dengan tenang. Ibuku menghabiskan 37 tahun untuk menjagaku tetap memiliki hati manusia.
Dan aku tidak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia hanya untuk memuaskan dendammu. Maya menutup matanya. Ia tidak lagi menyerang. Sebaliknya, ia memeluk akar hitam itu dengan kasih sayang yang meluap, sebuah energi penyembuhan yang merupakan inti dari sistem imun bumi. Ia mengirimkan frekuensi pengampunan. Cahaya putih murni mengalir dari tangan Maya ke dalam jaringan hitam sang parasit. Struktur busuk itu mulai bergetar hebat, namun bukan karena kehancuran, melainkan karena purifikasi. Warna hitamnya mulai luntur, berubah menjadi emas transparan. Parasit itu tidak dimusnahkan. Ia dikonversi kembali menjadi bagian dari ekosistem bumi. Energinya dinetralisir dan dikembalikan untuk menyembuhkan luka-luka planet. Dunia di atas sana terguncang. Selama beberapa detik, seluruh penduduk bumi merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Perang berhenti di perbatasan. Senjata dijatuhkan. Ketakutan yang selama ini menghantui pikiran manusia seolah-olah menguap begitu saja. 1 bulan kemudian, Jakarta mulai pulih dari malam keajaiban. Sebutan orang-orang untuk malam di mana rumah tua keluarga Maya runtuh dan senjata dunia mendadak mati. Organisasi Aegis telah dibubarkan secara paksa setelah semua data rahasia mereka bocor ke publik. Sebuah hadiah terakhir dari Maya yang meretas semua satelit mereka sebelum ia masuk ke inti. Di lokasi reruntuhan rumah tua itu, kini hanya tersisa sebuah kawah yang ditumbuhi oleh bunga-bunga biru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bunga-bunga itu bercahaya di malam hari, memberikan rasa damai bagi siapapun yang mendekat. Seorang wanita muda dengan tudung jaket berdiri di tepi kawah. Ia menatap ke bawah, ke arah di mana pintu ruang bawah tanah itu dulu berada. Wajahnya tampak biasa, namun matanya memiliki kedalaman yang tak terduga, sebiru langit di pagi hari. Ia adalah Maya. Ia telah kembali, namun bukan sebagai manusia sepenuhnya, melainkan sebagai penjaga. Tubuhnya kini mampu berbaur dengan masyarakat, menyembunyikan cahaya sero di balik kulit manusianya. Semuanya sudah berakhir, Bu. Ayah, bisiknya pada angin. Ia merasakan sebuah kehadiran di sampingnya. Bukan sosok fisik, melainkan sebuah getaran hangat. Ia tahu bahwa meskipun ibunya dan ayahnya telah tiada secara fisik, mereka kini menjadi bagian dari kesadaran planet yang ia lindungi. Maya berbalik dan berjalan menjauh dari reruntuhan itu. Ia memiliki tugas baru. Masih banyak dinding yang harus diruntuhkan di dunia ini, bukan dinding beton atau baja, melainkan dinding prasangka, kebencian, dan keserakahan yang masih tersisa di sudut-sudut hati manusia. Saat ia berjalan melewati kerumunan orang di trotoar, ia melihat seorang anak kecil terjatuh dan menangis. Maya mendekat, menyentuh lutut anak itu dengan lembut. Seketika, luka lecetnya sembuh dan tangisnya berhenti. Anak itu menatap Maya dengan takjub. "Jangan takut," ucap Maya sambil tersenyum. "Rahasia terbesarnya adalah, kita semua adalah bagian dari cahaya yang sama." Maya menghilang di tengah keramaian kota, menjadi legenda yang hidup di antara mereka. Ia bukan lagi wanita yang terkunci di ruang bawah tanah. Ia adalah wanita yang memegang kunci menuju fajar baru bagi umat manusia. Rahasia 37 tahun itu kini telah menjadi warisan dunia. Dan di balik dinding-dinding yang pernah memenjarakannya, Maya menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan untuk mencintai dunia yang telah mencoba menghancurkannya. Tamat.